Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Setelah kalian berlibur, pada saat ini kita akan memulai pembelajaran tematik kita, yaitu tematik kelas 3, tema 7, subtema 1. Apabila kalian sudah siap untuk belajar, yuk kita belajar. Muatan bahasa Indonesia menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Tumbuhan dibudidayakan untuk menghasilkan bahan makanan. Produk-produk pertanian dapat dimaksimalkan menggunakan teknologi pangan. Informasi tentang perkembangan teknologi produksi pangan dapat diperoleh dari teks yang kita baca dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang teks tersebut. Mari kita baca teks yang berjudul Penggunaan Teknologi Pangan pada Tempe. Tempe merupakan makanan khas Indonesia. Tempe disenangi oleh banyak kalangan dari segala usia. Mulai dari anak-anak hingga dewasa menyukai tempe karena rasanya yang enak. Selain enak dan murah, tempe juga mengandung banyak sekali manfaat bagi tubuh, di antaranya vitamin B2 dan asam lemak yang bermanfaat untuk tubuh. Tempe terbuat dari kedelai. Para pembuat tempe di pabrik menggunakan teknologi modern sehingga pembuatan tempe menjadi lebih mudah. Proses pembuatan tempe diawali dengan fermentasi kedelai. Kedelai direndam seharian penuh dengan menggunakan air dingin. Setelah itu, biji kedelai dikukus hingga lunak. Selanjutnya, kedelai yang telah lunak ditiriskan. Ragi ditaburkan sedikit demi sedikit. Lalu dibungkus dengan daun pisang atau plastik. Setelah kedelai dibungkus, diamkan selama 1 atau 2 hari hingga kacang kedelai tertutup jamur. Proses pembuatan tempe terus berkembang. Bangsa Indonesia awalnya menggunakan cara sederhana dalam membuat tempe. Namun seiring perkembangan teknologi, pembuatan tempe beralih menggunakan alat-alat dan mesin yang lebih modern untuk memudahkan mereka dalam membuat tempe. Dengan adanya alat dan mesin, para pekerja dapat memproduksi tempe dengan lebih mudah dan efisien. Oke, jadi setelah kita membaca teks yang berjudul Penggunaan Teknologi Pangan pada Tempe, maka kita akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan teks tadi. Dengan menjawab pertanyaan, maka kita akan lebih mudah untuk menemukan informasi dari teks yang kita baca dan memahaminya. Oke, mari kita lihat pertanyaan pertama. Mengapa tempe digemari banyak orang? Jawabannya adalah tempe digemari karena rasanya enak, harganya murah, dan bergizi. Pertanyaan kedua, apa bahan utama pembuatan tempe? Jawabannya adalah bahan utama pembuatan tempe adalah kacang kedelai. Pertanyaan nomor 3, bagaimana proses pembuatan tempe? Jawabannya adalah proses pembuatan tempe diawali dengan fermentasi kedelai. Kedelai direndam air dingin, lalu dikukus dan ditiriskan. Kemudian, kedelai ditaburkan ragi dan dibungkus menggunakan daun pisang atau plastik selama 1 hingga 2 hari hingga kedelai tertutup jamur. Pertanyaan selanjutnya nomor 4, bagaimana teknologi pembuatan tempe saat ini? Jawabannya adalah teknologi pembuatan tempe dengan cara sederhana beralih menggunakan alat dan mesin yang lebih modern atau canggih, sehingga tempe dapat diproduksi dengan lebih mudah dan efisien. Selanjutnya, muatan PPKN, keberagaman anggota keluarga di rumah. Perbedaan ciri menimbulkan keberagaman anggota keluarga di rumah. Ada perbedaan kebiasaan, karakter atau sifat, kegemaran, dan lain-lain. Salah satu contoh keberagaman di rumah yaitu perbedaan makanan favorit. Ada anggota keluarga yang menyukai makanan yang diolah dari ikan, ayam,
buah-buahan, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi. Dengan adanya perbedaan, setiap anggota keluarga harus saling menghargai dan menghormati, sehingga tercipta kerukunan, keharmonisan, ketentraman, dan rasa saling menyayangi. Berikut contoh manfaat keberagaman di rumah. Yang pertama, adanya keberagaman sifat dan karakter di rumah. Setiap anggota keluarga dapat mengetahui dan memahami sifat setiap anggota keluarga. Contohnya, berkata lembut kepada anggota keluarga yang sedang dalam kesulitan. Manfaat keberagaman yang kedua, keberagaman dalam keluarga dapat mengembangkan sikap menghargai, menyayangi, dan menghormati perasaan orang lain. Misalnya, sifat adik yang periang dapat menghibur ketika kakak bersedih. Manfaat ketiga adalah perbedaan kemampuan dalam keluarga bermanfaat ketika kita bekerja sama. Misalnya, membersihkan rumah menjadi cepat selesai karena dilakukan dengan kerjasama. Menyikapi keberagaman di rumah. Untuk menyikapi keberagaman di rumah diperlukan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa artinya menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Kita juga sebaiknya menerapkan sikap saling melengkapi. Sebagai contoh, kakak yang mahir pelajaran matematika dapat mengajari adik berhitung. Contoh yang kedua adalah ibu membuat masakan dengan sambal terpisah karena tidak semua anggota keluarga menyukai rasa pedas. Dengan adanya sikap tenggang rasa, kehidupan di rumah menjadi rukun dan harmonis. Selanjutnya, muatan SBDP. Pola irama pada lagu. Ketika bernyanyi, kita dapat merasakan irama yang ditandai dengan ketukan yang teratur. Ketukan teratur itu membentuk pola irama. Kita juga dapat mendengarkan panjang pendek bunyi pada setiap syair lagu yang kita nyanyikan. Panjang pendek bunyi tersebut membentuk pola irama. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu. Perhatikan lagu yang berjudul Paman Datang, ciptaan A.T. Mahmud ya. Mari kita lihat. Di sini terdapat 4 baris ya. Baris pertama adalah syair atau liriknya Kemarin Paman Datang. Kemudian baris keduanya adalah Pamanku dari desa. Lalu baris ketiga, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Dan baris keempat adalah bercerita paman tentang ternaknya berkembang biak semua. Ya, jadi seperti itu ya. Mr. Kiki akan coba nyanyikan lagunya seperti ini. Perhatikan ketukannya ya, ataupun panjang pendek bunyi pada syair lagu ya. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya berkembang biak semua. Oke, mari kita lihat pada baris pertama dan baris kedua. Baris pertama yaitu Kemarin Paman Datang dan baris kedua Pamanku dari Desa memiliki pola irama yang sama. Kemudian baris ketiga dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Lalu baris keempat bercerita paman tentang ternaknya berkembang biak semua, memiliki pola irama yang sama. Kemudian baris pertama dan baris ketiga ataupun baris kedua dan baris keempat memiliki pola irama yang berbeda. Hal itu bisa kalian lihat pada not di sini ya. Jadi baris pertama bisa kalian lihat panjang pendek bunyi dari baris pertama dan kedua itu sama.
dan panjang pendek bunyi dari baris ketiga dan keempat itu pun sama. Jadi seperti itu cara untuk menentukan pola irama pada baris dalam sebuah lagu. Oke, jadi seperti itu ya pembelajaran kita pada saat ini. Mr. Kiki berharap agar kalian bisa mengerti dan memahaminya. Dan Mr. Kiki terus berpesan agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan tempat kalian tinggal. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Thank you and God bless you. Bye.